Kesultanan Banten adalah sebuah kesultanan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Banten. Letaknya di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Karena letaknya strategis ini, Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Kesultanan ini berawal sekitar tahun 1526 ketika Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan dan menjadikan pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Pasukan Demak dipimpin oleh Panglima Perangnya Fathahillah menantu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Fathahillah mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Suro Soan, yang kelak menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang mandiri. Kekuatan politik Kesultanan Banten akhirnya runtuh pada tahun 1813 setelah sebelumnya Istana Surosoan sebagai simbol kekuasaan di Kota Intan dihancurkan. Pada masa-masa akhir pemerintahan, para sultan Banten tidak lebih dari raja atau sultan, bawahan pemerintah kolonial Belanda. Pada 1522, pasukan Demak dan Cirebon bergabung menuju Banten di bawah pimpinan Fathahillah dan Syarif Hidayatul putra Syarif. Hidayatul bernama Pangeran Sabangkin yang kelak lebih dikenal dengan nama Maulana Hasanuddin ikut serta. Pada tahun 1526, Banten berhasil direbut termasuk pelabuhan Sunda Kelapa yang waktu itu merupakan pelabuhan utama Kerajaan Pajajaran Kerajaan Sunda. Pelabuhan ini kemudian diganti namanya menjadi Jayakarta. Maulana Hasanuddin berandil besar dalam meletakkan fondasi Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan berbagai bangunan kepribadatan seperti masjid dan sarana-sarana pendidikan Islam seperti pesantren. Ia juga dikenal sebagai sultan yang secara berkala mengirim mubalik ke berbagai daerah yang telah dikuasainya. Penyebarluasan Islam dan pembangunan Banten itu dilanjutkan oleh para penerusnya. Pada masa jayanya, wilayah kekuasaan Kesultanan Banten meliputi Serang, Pandelangan, Lebak, dan Tanggerang. Pada tahun 1526, Maulana Hasanuddin diangkat sebagai Adipati Banten. Pada tahun 1552, Banten diubah menjadi kerajaan bawahan semacam negara bagian dari Demak dengan Maulana Hasanuddin sebagai pemimpinnya. Maulana Hasanuddin menjadi sultan pertama memerintah 1552 sampai 1570. Maulana Yusuf putra dari Maulana Hasanuddin naik tahta pada tahun 1570. Memerintah 150 sampai 1580. Ia melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pendalaman Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran tahun 1579. Islam pun masuk ke wilayah pedalaman. Karena usianya masih sangat muda, pemerintahan dijalankan oleh semacam dewan disebut wali yang terdiri atas badan pengadilan. Ia diganti oleh Maulana Muhammad, memerintah tahun 1580, memimpin sendiri pasukannya untuk menyerang Palembang. Serangan ini gagal dan bahkan Maulana Muhammad sendiri tewas dalam pertempuran itu. Ia digantikan oleh putranya Pangeran Ratu memerintah tahun 1596 sampai 1651. Sultan ini dikenal karena melakukan hubungan diplomasi dengan negara-negara lain, termasuk dengan Raja Inggris James tahun 1605 sampai tahun 1629 dengan Charles. Pangeran Ratu digantikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, memerintah
pada tahun 1651 sampai 1692 pada masa pemerintahannya, Banten mengalami masa kejayaan. Sebagai Kesultanan Maritim, Banten semakin mengandalkan dan mengembangkan perdagangan. Monopoli atas lada di Lampung menempatkan Banten sebagai pedagang, perantara, dan salah satu pusat niaga yang penting. Hal ini tidak terlepas dari armada laut yang mengesankan yang dibangun mengikuti contoh armada laut di Eropa pada masa ini. Pula Banten berusaha keluar dari tekanan VOC. Companic yang sebelumnya memblokade kapal-kapal dagang menuju Banten. Ia berusaha keras mengusir armada dengan Belanda dari Banten meskipun gagal. Pada tahun 1671, Sultan Ageng mengangkat Sultan Haji, putranya, sebagai Sultan Muda. Memerintah pada tahun 1671 sampai 1686. Ia ditugaskan untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sementara Sultan Ageng Tirtayasa bertindak sebagai penasehat dan pengawas. Berbeda dari ayahnya, Sultan Haji cenderung membangun hubungan baik dengan Belanda. Belanda pun leluasa mempengaruhi kebijakan pemerintahannya. Sultan Ageng sangat kecewa serta berniat mencabut kembali kekuasaan. Pada 14 Maret 1683, Sultan Ageng tertangkap lalu ditahan di Batavia. Dukungan POC dibayar mahal. Banten menyerahkan wilayah Lampung kepada POC pada 1682. Sultan Haji juga diwajibkan mengganti kerugian perang. Pasca mangkatnya Sultan Haji pada 1687, POC semakin menancapkan pengaruhnya di Banten. Di antaranya, pengangkatan Sultan Banten mesti mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Kalangan istana dan rakyat Banten kecewa karena lingkaran istana menyerah begitu saja. Pada kesewenangan POC, perang saudara pun meletus secara sporadis, yang membuat Banten semakin mengalami kemunduran. Pada tahun 1808, Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Herman Willem Daendels mengumumkan dari markasnya di Serang bahwa wilayah Kesultanan Banten telah diserap ke dalam wilayah Hindia Belanda. Kesultanan Banten resmi dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu juga kekuasaan Sultan Muhammad bin Muhammad bin Muhyiddin Sainus Salihin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa ini merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten. Islam menjadi pilar kesultanan. Para ulama berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Beberapa tradisi yang dipengaruhi perkembangan Islam di masyarakat terlihat misalnya pada kesenian bela diri Debus. Sementara itu, Kadi berperan penting dalam pemerintahan. Selain bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa rakyat di pengadilan agama, juga berperan dalam menegakkan hukum Islam seperti hudud. Meski demikian, toleransi umat beragama di Banten berkembang dengan baik. Komunitas tertentu diperkenankan membangun sarana peribadatan sekitar tahun 1673. Misalnya telah berdiri beberapa kelenteng di kawasan sekitar Pelabuhan Banten.